21142011107 dari kelas A321 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dari dosen Dr. Margaret Sujianto MKes. Video tentang peran perawat dalam pemeriksaan untuk data penunjang pasien, terlebih khusus pemeriksaan laboratorium. Apa itu pemeriksaan penunjang? Pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengoptimalkan tindakan keperawatan dari proses perbaikan pasien, atau dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh medis untuk memperoleh hasil yang selanjutnya dengan menggunakan alat bantu tertentu. Pemeriksaan penunjang merupakan penelitian perubahan yang timbul pada penyakit. Perubahan ini dapat menjadi penyebab atau hasil pemeriksaan penunjang juga sebagai ilmu terapan yang bermanfaat membantu petugas kesehatan dalam mendiagnosis dan merawat pasien. Meliputi darah yang diambil adalah Hb, golongan, trombosit, leukosit, plasma, urin yang mengandung warna, urobilin, kepadatan, suhu, berat jenis kandungannya, protein, gula, kristal urin, serta lainnya. Tahap-tahap pemeriksaan penunjang meliputi yang pertama, persiapan alat dan persiapan pasien. Yang kedua, tujuan dan fungsi menyetujui pemeriksaan penunjang, yaitu menegakkan diagnosa keperawatan, untuk mengetahui kemampuan, kekuatan, dan masalah yang diperlukan pasien. Ketiga, macam-macam pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, dan pemeriksaan USG. Peran perawat. Seseorang bisa dikatakan sebagai perawat dan memiliki tanggung jawab sebagai perawat manakala yang bersangkutan bisa membuktikan bahwa beliau sudah menyelesaikan pendidikan perawat baik di luar ataupun di dalam negeri, yang umumnya dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Contoh, peran perawat dalam pendidikan untuk data penunjang pasien yaitu pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium adalah salah satu tindakan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari penderita. Dapat berupa urin atau air kencing, darah, sputum atau dahak, dan sebagainya untuk menentukan diagnosis atau membantu menentukan diagnosis penyakit bersama dengan tes penunjang lainnya, anamnesis, dan pemeriksaan lainnya. Adapun jenis-jenis pemeriksaan laboratorium diantaranya, yang pertama, mikrobiologi untuk mengamati air seni, darah, dahak, peralatan medis, begitupun jaringan yang mungkin terinfeksi. Spesimen tadi dikultur untuk memeriksa mikroba patogen. Yang kedua, parasitologi, yaitu untuk mengamati parasit. Yang ketiga, hematologi, menerima keseluruhan darah dan plasma, melakukan perhitungan darah dan selaput darah. Selanjutnya ada kimia klinik, biasanya menerima serum, mereka menguji serum untuk komponen-komponen yang berbeda. Toksikologi, menguji obat farmasi, obat yang disalahgunakan, dan toksin lain. Yang keenam, imunologi, menguji antibodi. Yang ketujuh, serologi, menerima sampel serum untuk mencari bukti penyakit seperti hepatitis atau HIV. Urinalisis, menguji air seni untuk sejumlah analit. Selanjutnya, patologi, bedah menguji organ, ekstremitas, tumor, janin, dan jaringan lainnya yang dibiopsi pada bedah seperti mastektomi payudara. Yang terakhir, sitologi. Sitologi menguji usapan sel seperti dari mulut rahim untuk membuktikan kanker dan lain-lain. Peran perawat dalam pemeriksaan laboratorium. Perawat mempunyai kontribusi dalam pengkajian status kesehatan klien dengan mengumpulkan spesimen cairan tubuh. Semua klien rawat inap menjalani paling sedikit 1 kali pengumpulan spesimen laboratorium selama dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekumpulan pemeriksaan laboratorium yang dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mendeteksi penyakit. Kemudian menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau perkembangan pengobatan, dan lain-lain. Mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensial membahayakan. Pemeriksaannya juga merupakan proses general medical check-up atau GMC, meliputi hematologi rutin, urin rutin,
feses rutin, bilirubin total, bilirubin direct, GOT, GPT, protein elektroforesis, glukosa puasa, dan lainnya.